selamat datang di WIBY, Waktu Indonesia bagian Yeping. Oke, kali ini gue bersama Damar, si anak magang. Betul. Damar, Siap. akhirnya kita bertemu di meja ini, Mar. Betul. Lo adalah temen gue di Anjay yang anak magang. Salah satunya, kayak yang pertama deh. Ini sebenarnya gue nggak bisa nih kayak gini-gini nih. Kenapa tuh? Nggak bisa duduk lama, nggak bisa ngobrol lama. Oh iya? Iya. Kenapa? Nggak tahu. Lo kan ini introvert ya? Iya. Parah. Parah. Kenapa bisa dibilang introvert? Nggak tahu lagi. Itu kali ya. Gua kadang suka ini kayak orang tuh bilang introvert. Kayak cewek gua bilang introvert parah, nggak suka ketemu orang. Kan lu kerja di toko sepatu, di Foot Locker, di H&M itu setiap hari ketemu orang itu lo bisa loh. Apa lu sebenarnya ambivert yang kalau gua ya hitungannya itu gua pernah baca gua tuh bisa dibilang ambivert. Gua tuh extrovert. Tapi gue punya sisi yang introvert juga, di mana waktu gue kadang-kadang butuh waktu sendiri, benar-benar sendiri. Entah lagi keramaian, gue sering ada di acara keluarga gitu, gue di kamar aja, nggak keluar nemuin, karena emang lagi nggak mau aja ketemu orang banyak. Cuman ada masanya gue emang pengen rame gitu. Kalau lu tuh gimana? Gue introvert parah. Bener-bener nggak mau ketemu orang? Ketemu mau, cuman energinya berkuras. Terkuras. Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak capek. Capek, lemes. Gitu. Iya gitu sih. Dulu sempet di SMP 100% introvert. Nggak punya teman? Punya, maksudnya kadar introvert gue 100%. Yang paling parah itu? Iya. Yang diajak main nggak mau mungkin? Iya. Kayak nongkrong Mar? Enggak, gue mau balik langsung. Ya. Gue pengen nanya, kalau orang introvert itu faktornya apa sih sebenarnya? Gak tahu lagi. Faktornya apa, lu emang dari kecil terbiasa main sendiri atau Enggak juga. apa tekanan Tapi yang bikin lu gak nyaman main? Mungkin kadang lu tuh nggak introvert, mungkin lu belum ketemu temen yang cocok aja buat nongkrong terus atau main terus atau ketemu. kalau ketemu temen yang cocok mah udah ada. Sebenarnya ada aja ya. Oke. Kalau ketemu stranger ya yang bikin Enggak capek. juga. Kalau Kadang kayak Dira kan malah- kalau habis ada acara Safi gitu-gitu ketemu orang banyak, habis itu dia tidur di Kadang sama mobil. orang yang kenal pun Capek. iya. Berkuras juga. Cuman Kenapa ya, guys? gimana ya ngejelasinnya? Minum pakai gelas si Abus. Anjay. Ngopi dulu. Ini gua americano, dia nggak mau americano. Iya, udah minum kopi. Nggak bisa dijelasin ya? Nggak bisa. Gue bingung gitu. Kalau gua pas gue itu gue tanya di ChatGPT kalau gua. Iya lagi, anjir gue kayak gitu. Gue orangnya extrovert, bisa ketemu siapa aja, bisa ngobrol sama siapa aja, stranger manapun gue bisa ajak ngobrol. Cuman ada waktunya gue pengen sendiri, bener-bener sendiri. Di kamar sendiri, jalan sendiri, naik motor sendiri. Nggak mau ada ganggu. Bahkan kalau ada, misalkan gue lagi pengen di kamar gue sendiri, ada temen gue, kan rumah gue tuh open house terus. Jadi temen gue tuh masuk aja, bos gitu. Kadang gue bete kalau gue mau sendiri dan begitu. Kadang gue seneng anjing akhirnya ada teman gitu. Gak tau gue gitu kayak Nggak gitu. bisa sih gue. Kadang kalau ketemu orang nih suruh nyapa, kayak mending orang lain aja dah. Ntar gue tiba-tiba nimbrung udah gitu. Kali sih penonton ada yang psikolog. Itu apa sih kalau Lu mau ke psikolog? sekalian riset? Oh, hari ini? Enggak. Lu mau nanya-nanya apa ke psikolog? Tentang itu buat riset inian gua, tugas akhir gua. Tugas lagi lu tentang pembulian kan? Iya. Mana nggak bisa ngomong pembelian lagi di sini. Iya. Lu kenapa nggak nanya-nanya gue, Mar? Oke, Mar, di sini ada fakta-fakta tentang Damar ini. Ini udah dibuatin sama Kakak Jihan ya, Kakak Jihan, tim kreatif kita. Fakta pertama, Damar itu adalah penonton Anjay. Cuma suka sama A dan Kak Indira. Kalau anak Anjay keluar, langsung di-unfollow. Sebenarnya nggak Apakah begitu, Mar? sama Kak Indira sama Bang Utap doang sih. Ngikutin semua, cuman kalau yang udah nggak diajak, bener dia. Lu unfollow? Kalau Contoh. kalau gua nggak yang
suka-suka banget. Maksudnya kayak biasa aja gitu. Iya. Udah. Contoh Contoh. yang gini dah, anak anja ya yang lu suka. Tapi pas keluar nggak lu unfollow. Siapa ya? Kak Salwa, Bang Lintang. Siapa lagi? Alika, Sela. Udah kayaknya. Berarti nggak valid dong orang nggak lu follow, nggak lu unfollow. Kan beberapa doang. Banyak. Sisanya kan yang udah keluar. Ibnu, Iya. lu unfollow. Terus kayak Rian, lu nonton dari Preketek, Iya. Terus Preketek. iya. Apip, Bang Rapli. Apip, Baba, Rapli gitu Iya, lah unfollow. Tapi sebelumnya follow. Follow. Lu aja baru follow gua kan? Enggak. Udah lama. Oh enggak. Kan akun baru. Pas gue cek dia emang udah follow. Iya, kan akun baru. Iya. Berarti fakta nih ya. Lebih pengen ini aja sih ngeliat kehidupan dia Anjay gimana gitu. Iya. Emang itu apa ya faktor kadang kita ada kesempatan itu kayak misalkan kita mendapatkan exposure yang didapatkan oleh kiri kunci dah. Jadi gini, ada kesempatan opportunity bahasa Inggrisnya ya kan. Keren aja kita. Udah kayak podcast ada bahasa Inggrisnya mah. Ya kan? Opportunity kalau kerja di Anja itu adalah kelebihannya kita mendapatkan exposure yang dimana niat orang-orang atau followers Kainjira atau Bang Utap atau siapapun follow kita itu karena ingin melihat keseharian di kantor Anja lewat story karyawan-karyawannya. Iya. Betul kan? Betul. Itu yang tadi lo ngomongin kan. Masalahnya di sini adalah ketika kita mendapatkan kesempatan tapi tidak ada persiapan, Mar. Itu hilang gitu aja. Kayak misalkan gua keluar dari Anjay tanpa gua kelola engagement itu, exposure itu, ya udah gua udah dilupain karena orang follow gue cuma mau lihat Anjay. Iya. Tapi ketika ada orang masuk ke akun gua gara-gara mau lihat Anjay, tapi gua kelola, gua ngeluarin apa namanya? Branding apa namanya? Branding. Personal branding gua kuat. Jadi orang stay walaupun gua keluar dari Anjay ataupun di mana orang suka sama personal gua. Jalurnya lewat Kaindira dan Bang Gustaf. Yang awalnya orang mau follow gua gara-gara mau lihat kegiatan Anjay. Ternyata Abus seru juga nih. Nah menurut gua sayang banget anak Anjay melewatkan momentum itu sampai akhir dia kerja. Padahal kalau itu dikelola menurut gua itu nggak harus lu jadi influencer juga. Kalau lu kelola dengan baik akun lu masanya lu kelola nih jadi suka sama lu dagang apapun aku men. Iya, betul. Lu bisa bisnis, misalkan lu suka desain kayak Damar gitu, Damar dagang desain, buat logo ke perusahaan itu cepet. Mulainya ya dari situ orang mau follow gara-gara mau lihat keadaan aja, mau lihat Galila makanya ya udah. Tapi kita harus ngeluarin personal branding kita. Gue menarik juga loh guanya. Makanya kesaring kan. Iya. Makanya ketika keluar dari Aji itu kesaring yang mana yang benar-benar suka sama kita, mana yang benar-benar follow kita karena melihat Anjay, yang melihat Kainjira, melihat Bang Ustaz lewat story kita gitu. Menurut gue sayang banget Mar itu. Banget sih. Sayang banget itu. Nggak Semua orang. Iya, engagement di sini tuh gede banget sebenarnya. Iya, sebenarnya gede. Apalagi dulu pas lagi Kainjira sama Bang Ustaz tuh lagi di puncak-puncak karir tuh, betul. lagi rame banget. Bener-bener lagi rame lah. Itu sayang banget, banyak banget teman-teman dari Anjay Team yang dulu itu nggak dikelola dengan baik. Nah kalau menurut gue sih gue udah bisa, gue lumayan ngelola ya. Menurut lo gimana? Lo? Kelola banget. Kelola banget ya? Iya. Dari awal gue belum YouTube, gue juga di story udah kayak berasa superstar gue. Kalau gue, gue harus, lo follow gue berarti buat gue asal gitu. Gue story apa ya? Jadi orang udah lo personal branding lo jahil, udah rebel, orangnya nekat. Iya. Gitu. Itu yang gue taruh di. Tapi di setiap channel gue brandingnya beda tuh Mar. Sama. Beda. Gue kalau di Ibu beda. Kalau di channel Bang Utap kelihatan jahil. Kalau di Alika waktu itu gue nggak kelihatan jahil sama sekali. Ngeselin. Sama aja kan ujung-ujungnya. Kalau jahil, kalau misalkan di Utap itu gue jahil benar-benar kayak lagi challenge gitu, gue jahil banget kelihatan. Kalau di Alika gue lebih kayak
abang-abangan gitu. Terus kalau di ibu kayak gimana gitu. Oke. Nah, menurut gua hal-hal kayak gitu sebenarnya jarang banget bisa didapetin ya. Maksudnya nggak semua YouTuber, setuju gak lu? Nggak semua YouTuber, apanya? lu kerja di YouTuber, Heeh. dikasih masuk in frame sama YouTubernya. Oh iya, heeh. Sesuai job aja sebenarnya. Iya kan? Nggak semua kan? Bisa dihitung lah. Contoh kayak Raffi Ahmad tuh lumayan tuh ada yang masuk-masuk tuh kayak asisten-asistennya pada ikut naik gitu. Cuman jarang banget guys yang kayak begitu. Mungkin ini juga gak sih dari konten yang disajikan. Iya, Kan beda. beda ya. Sama Ada di yang sini. ya udah dia ngeliput ngevlog tentang keluarganya aja Iya. gitu ya. Ada yang emang kontennya main jadi harus menggunakan orang Semua banyak. talent. Tapi dari zaman Bang Gustaf cuman ngevlog kan emang udah sering tuh nunjukin anak-anak Iya. diajak interaksi. Itu tuh jarang banget ada YouTuber kayak gitu yang ngasih exposure ke orang, ke karyawan itu jarang banget. Jadi gitu. Harus bisa lola, gue bisa kelola lah menurut gue. Pasti. Dengan baik. Semoga gue bisa jalan gue lah. Amin. Anjay! Ada lagi nih. Fakta-fakta lagi, Mar. Suka DM-DM-an sama followers sama cewek penonton anjay. Balas-balasin ini aja. Pernah diminta pap buka baju. Pernah diminta pap buka baju. Bener? Iya. Iya. Andri Per, kamu DM buka baju ya? Oh, dia berarti dia yang DM lu ya? Bener Mar, tapi Mar, suka DM-DMan sama followers cewek penonton anjay, pernah diminta pap buka baju? Pernah. Pernah? Kalau DM-DM-an mah paling kayak balas-balasin yang seru-seru. Apa yang cakep-cakep? Yang enggak, yang seru-seru. Yang cindo-cindo. Enggak. Ah? Yang seru-seru. Yang seru-seru aja. Yang seru-seru aja ya? Iya. Yang replay-annya seru-seru ya kayak kadang Mar ya, yang make sense buat dibalas gitu, yang seru buat dibalas gitu. Iya. Sama kalau ngasih ide-ide. Iya, gitu. Oke, makasih ya gitu-gitu. WhatsApp kamu berapa? Oh, enggak dong. Oh, enggak. Enggak. Paling apa? Apa? Paling apa? Apa? Enggak ada. Paling lanjut DM ya. Iya, anjok DM aja udah. Kalau cocok mah bisa. Bisa datang ke rumah. Bisa. Gue demen Mar deh. Tapi Mar gue tuh awal lu masuk Mar, gue jujuran Mar, sekarang Mar. Enggak Mar, kayak belok nih gue bilang nih, kagak suka cewek nih gue bilang nih. Ternyata guys, mantan nih. Wis. Ini boleh? Boleh silakan. Ternyata mantan nih. Wah, gila. Ternyata seleranya cindo guys. Enggak cinta juga. Ya kalau yang mantan lu mah bukan cinta. Iya. Tapi kan yang lagi deket sekarang Udah enggak? Udah enggak. Udah cut off. Pokoknya, wah, lu yang cut off apa dia cut Gua off? lah. Gila. Kan dibilang. Gila. Enggak ada yang agresif. Gila. Oh, dia agresif. Iyalah. Dia minta buka baju. Iya. Iya. Demi apa lu? Demi Allah pasti ada ini. Iya. Dia minta buka baju, Mar. Anjrot. Mau kasih lihat apa? Gila nama, respect. Kata gue mah ini dah prank. Tau gak? Prank online. Tapi dia beneran real gak orangnya? Kayaknya. Udah pernah video call? Pernah. Cuman gitu suaranya. Cowok? Kayak suara orang ngeprank gimana sih? Yang dibuat-buat. Video call apa? Call biasa? Video call. Cuman nggak sempet ngelihat mukanya. Oh bahaya tuh Mar kalau kayak gitu Mar. Iya kan, terus habis itu tiba-tiba minta kayak gitu ya udahlah, cut off aja. Mendingan gue kasih unjuk ke lu Mar. Gimana? Yang ada si RR follow tuh. Oh no. boleh. Tapi beda agama, enggak dah. Biar lu nyetel mangu. Enggak dah. Cerita kita Udah sulit deh, ntar aja ya. Mana lu gue tungguin Ntar malah aja, unjuk. ntar aja. Jangan lo udah kirim lagi foto ini lo. Enggak. Ketek.
Dulu gue pernah orang mintain foto ketek anjing gue bilang. Ngapain sih ya? Di speak jadi inian, waxing, mau masuk endorse waxing. Dengan tololnya gue foto ketek gue. Habis itu ngilang, Mar. Ternyata udah banyak modus ketek, petis ketek. Anjir. Mana ya? Ternyata ya itu guys. Damar selera tinggi kayak Lisa Blackpink. Wis, enggak Kayak juga. kayak Jennie. Kayak siapa lagi cewek-cewek. Kayak Rose. Beuh. Enggak juga, tapi lu mau kan? Kalau dapat mau. Ya. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Ya udah, orang Palmerah aja deh kalau nggak. Damar nih rumahnya nggak jauh dari masa kecil gue guys, di daerah-daerah situ lah. Gue kan di Tanah Abang, jadi mainnya ke Palmerah, ke Sleepy, ke Pijay gitu-gitu. Masih relate lah, ke Roblong, ke Binus. Dia rumah dekat situ. Semalam gue habis ke rumahnya dia. Ambil baju. Semalam dia habis nginep di sini. Apakah kita harus ngevlog Mar kalau kita nginep lagi Mar? Gas. Tuh, komen di bawah. Kita kemarin gue bertiga, kita mau bikin pop mie, nonton film, kita jalan-jalan ke warkop gitu-gitu. Seru sih sebenarnya. Kalau di vlogin nanti di lain waktu lah. Hilang. Gue Taruh aja curiga ya. udah bikin. Enggak. Gue curiga. Enggak. Hah? Enggak ada. Serius? Jason. Curiga gue. Enggak gua Beneran? kirim. Sampai nggak jadi gitu. Hilang. Apaan nih DM-nya? Iya, ini Lu blokir? aneh apa namanya? Bubble ya? Iya. Ya kalau ada gua ses. Oke lah. Berarti udah kejawab nih, suka dengan cewek penonton aja pernah di pop. Ternyata orang itu guys yang minta. Fakta tuh ya? Fakta ya? Fakta. Bukan hoax ya? Bukan. Gokil Damar nih. Ternyata emang Kak gue pengen nanya, role model lu siapa sih? Kalau role model gue lu udah tahu kan, semalam udah gue kasih tahu. Kayaknya nggak ada dah. Yang ngebentuk fashion lo gitu loh. Enggak. Random. Random. Iya. Paling lu by Pinterest aja gitu kayak Iya. matching color. Kalau gue juga kayak gitu. Jadi misalkan gue baru beli sepatu warna biru, ya udah gue nyari outfit with blue shoes gitu. Iya, Gue gitu. kayak gitu. Tapi Damar ini lumayan berani kalau soal warna. Celananya Ahmad Syaroni dipakai kemarin. Enggak, itu karena ini aja kemarin. Warna Kan pink. lagi Tapi keren Mar. Emang Iya. basicnya kalau lu pede itu keren Mar. Menurut gua. Terus sebenarnya ini kemarin lagi nge-thrift. Ngeliat pink. Beli gak ya? Gue udah sama mama gua. Oh baru itu. Iya. Oh Terus daripada bimbang, yaudah beli aja sekalian 3. keren sih. Tapi sebenarnya ada orang yang bajunya mahal, bajunya bagus. Iya. Dia nggak pede kelihatannya jelek. Hmm. Sampai ada orang gue pernah lihat ada apa namanya tren celana jeans dibalik tuh, yang kantongnya dikeluarin dalamannya. Iya. Itu jadi tren tuh. Hmm. Itu dianya pede keren anjir. Coba lu sekarang pakai. Gak pede. Nggak pede kan? Iya. Berarti emang outfit apa segala macam tuh ya dari diri sendiri sih. Betul. Damar dia lumayan berani soal fashion gitu ya. Dia aksesoris gitu. Dari kapan, Mak? Dari SMA kayaknya lah. Lu pakai aksesoris? Iya, 2022. Udah lulus kuliah awal masuk kuliah dah. Iya. Itu terinspirasi dari mana? Emang suka aja? Suka aja tiba-tiba Suka, kayak gue pakai cincin bagus, gue Iya. pakai kalung gitu. Kalau gue paling aksesoris apa ya? topi, kacamata, Topi, kacamata, jam. ya aku jam tangan. Gelang gue nggak suka dari dulu gelang. Kenapa? Nggak suka aja. Kayak zaman sekolah kan gelang-gelang yang karet hitam tau gak lo? Iya. Orang itu gue ngeliat orang pakai gue garuk anjing. Kalau karet, Gatel anjing. kalau karet kurek sih sebenarnya. Tapi kan dulu kan ngetren kan, jadi kayak keren kan. Maksudnya Iya. menurut mereka tuh keren segini tuh full karet hitam sampai dilarang guru besok masih pakai lagi. Oh, kalau sekolah Nggak boleh kan? Nggak pernah lihat di sekolah gua. Nah kalau gua ada, dan kalau lagi nongkrong, temen nongkrongan gue juga banyak yang begitu. Cuman gue ngeliat dia, ini lu kagak dakian apa itu? Berapa lama, berbulan-bulan pakai kayak gitu. Kan ini juga kayak ngepres juga ya. Kalau iya, kalau jam tangan ya mau Iya. tidur buka. Kalau ini kan begini terus. Hmm. Nah gue agak kurang suka tuh. Kalau cincin gue batu. Batoki.
Batu akik, gue punya Kalimaya, punya apa namanya, Blue Sapphire, eh ada batu Pandananas, batu Pandananas. Anjing gue begini mulu dah kalau gitu. Kemarin gue begini. Gue sama Abi gini. Ada dua Bi, tipe-tipe orang yang suka dibully. Yang pertama, yang kedua, terus gue begini. Pandananas itu batu orang Betawi. Batu Betawi lah. Jadi kalau jawara-jawara Betawi itu rata-rata batu Pandananas. Dulu gue pakai sekarang. Di kampung gua waktu itu ada namanya apa ya? Purbalingga ya. Iya, ada tuh kali yang buat nyari batu-batu gituan. Kalimaya. Bukan. Tahu dah lupa. Iya emang rata-rata di kali sih nyarinya. Diketok di center, diketok di center gitu-gitu. Diinin, diampas-ampas. Suka batu lu tapi. Kalau itu enggak. Tapi kata gue malu kalau batu yang keren lu demen dah cincinan batunya. Bukan yang terlalu gede-gede gimana ya, cuman segini doang nih. Kayak enggak lah. Jadi lu batu segini, terus tipenya black oval. Lu tau black oval gak? Tahu. Enggak. Gak suka lu black oval? Enggak. Dulu laki banget sih black oval. Warnanya hitam mengkilap, terus ada kayak galaksi gitu tuh warna-warnanya di batu-batunya. Kayak batu kurang dah. Lu kurang ya? Kurang masuk di outfit gua. Iya. Kalau gue gara-gara nongkrong sama bapak sih. Iya. Jadi tahu batu. Apalagi rumah gue deket ini yang Rawabening. Pusat batu Indonesia. Iya. Iya, di Jatinegara. Nah kalau cincin-cincin yang gitu gue kayak yang kurang suka gue. Sampai sekarang gue nggak pernah pakai cincin lagi waktu dari yang batu itu. Kayaknya jam tangan gitu. Nah itu gue ada stigma pas awal-awal masuk tuh dari fashion Mar sebenarnya Mar. Gitu. Oh ternyata ya nggak boleh ngejudge orang dari fashion ya. Ternyata dia laki banget bro, gila bro. Ada video-video ini bro. Mana anjir, nggak ada. Lu itu lah. Online aja. Online aja. Tapi lu punya mantan Mar? Ada. Yang real. Ada. Lu pacaran berapa kali dah? Berapa ya? 5 atau 6 kayaknya. Marius dia ini cuma 3 Mar. Masih anak-anak bro. Itu gue dari Cinta monyet. Iya gue itu ngitung dari SMP. Itu gue cuma 3 kali pacaran dan yang ketiga Susan. Iya. Ya, orang baru bilang gue playboy, gue apa sama cewek. Enggak, anjing gue 3 cok. Kan udah gue ceritain kan. Yang itu kemarin? Yang mana? Yang itu? Yang mana? Yang di bawah? Yang di bawah. Yang sama Kintan. Lu pacaran kan? Kagak. Lah. Kagak. Berarti banyak ini aneh. Kan gue bilang. Gebetan. Gue bilang kalau gue jomblo. Gak. Iya. Banyak. Gue kasih tau kan, udah ceritain kan. Cuman kalau gue pacaran ya udah. Berarti gebetan banyak. Iya kalau misalkan lagi jomblo. Gitu. Iya. Kalau lagi ada, misalkan lagi sama Susan ya udah. Paling gue, sebenarnya kan kita punya mata ya sebagai laki. Tapi kaum hawa tuh nggak suka kalau kita gini. Iyalah. Padahal kan kita cuman ya udah sih ngeliatin doang, apa sih marah-marah ya enggak. Orang ada yang gitu doang ya. Kan bukan berarti kita ini pengen gitu ya. Iya, itu kan hal yang nggak bisa dilakuin kaum hawa. Iya, kaum hawa juga kalau ada cowok begitu ya. Cowok ganteng ya. Ini ya cowok mas-mas apa? Yang batik ya. Yang di TikTok, yang live batik. Siapa Per yang ganteng Per? Ya lu pasti ngikutin lo. Nggak tahu. Nggak tahu kan yang reality cheat ya? Iya itu. Itu kan komenannya apa itu? Terus yang kemarin baru nikah, Mas siapa? Mas Bre. Mas Bre. Have fun gomet aja gitu. Nggak bukan berarti harus dapetnya harus dapet. Ya nggak mungkin. Gue sering ngelovin foto dari Pinaka Ramoy. Gue kan bukan berarti wah gue foto Ramoy gitu kan kagak ya. Cuman ya udah suka aja. Kagum. Lu juga suka Lisa. Iya. Ikan lu lovin kan bukan berarti lu selingkuh sama Lisa. Iya. Nggak mungkin namanya. Nggak mungkin. Tapi lu suka Korea mah, Re? Suka banget. Banget. Dimulai dari K-pop dulu apa drakor? K-pop. Apa yang lu suka?
Apa ya? Girl Gerbrand. Dua-duanya. Banyak sih sebenarnya girl Awal-awal. band. Girl Gimana sih? band. Girl band. Boy band. Solo artis. Terus band biasa. Udah gitu. Gue paling taunya itu dari ya teman-teman gue suka, contoh kayak si Amel suka Seventeen. Ya gue jadi tahu ada boyband namanya Seventeen di Korea. Terus kalau kayak apa namanya BTS kan udah paling familiar kan, umum banget ya, gue tahu dari kolaborasi sama fast food di Indonesia ya kan, gue jadi tahu. Cuman kalau yang apa ya, yang skala-skala kecil gue tahu dari temen-temen sih. Paling kayak Seventeen, jujur gue baru tahu ada boyband Seventeen itu dari si Amel. Makanya sering gue ledekin itu Seventeen yang band Indonesia tuh gitu. Sebenarnya dulu nggak yang suka-suka banget gitu loh. Cuman mulai kesini mulai into banget sama Korea. Parah. Iya. Sampai lu mau beli album. Iya, album ada 1 di rumah. Punya lightstick lo. Nggak mahal. Kayak nggak guna juga. Thrifting lightstick. Enggak. Sebenarnya kalau nggak nonton konser, iya nggak kepake. Tapi bisa lu sewain. Iya, cuman resiko Dibawa kabur ya? dibawa kabur, rusak. Iya sih. Gitu. Caca nyawain ya? Lightstick, dia kan ada berapa tuh? Camel. Iya. Ada lightstick. Tapi juga, apalagi sih aksesoris Korea? Banyak, photocard, album. Anjing Xiaomi. Lu ada photocard? Ada dari album. Dari album? Iya. Iya, gue waktu di Korea, setiap album ada photocard itu di dalamnya tuh. Nah itu biasanya kalau orang Korea nggak dia ambil ya photocardnya. Ngambilnya photocardnya doang, albumnya dibuang biasanya. Albumnya dibuang ya? Jadi soalnya banyak sampah-sampah album. Yang diambil photocard doang udah. Padahal si albumnya, si kertasnya itu bisa di-create. Iya, sebenarnya bisa dipotong-potong. Dipotong-potong. Buat apa gitu ya kan? Sumpah banyak banget mas album di, misalkan gue lagi ke mall gitu di Korea, ada kayak factory outlet gitu-gitu, atau enggak kayak kalau di sini tuh kayak Mr. DIY gitu-gitu. Di depannya pasti ada album. Di setiap toko pasti ada album Korea. Tuh gue kerjaannya gue ngechatin Amel. Gue panas-panasin. Ngeracunin. Iya, Mel. Anjir gue tau ya. Tapi murah kan soalnya? Murah. Nggak semahal kalau udah nyampe sini sih, udah pasti sih. Sana murah. Tapi ya, kalau di sana kata si Amel kan, lu kalau di Korea kalau ada yang rame-rame lu deketin. Gue nggak nemuin gue. Ngapain deketin? Katanya biasanya ada idol. Lagi makan atau nggak lagi apa gitu. Nah, gue selama seminggu lebih di sana, 10 hari nggak nemuin sih rame-rame gitu. Itu di mana? Di Seoul. Di Seoul. Gue ke Seoul. Gue ke tempat-tempat rame, ke mana lagi, Myeongdong. Terus ke banyak sih. Iya. Lupa gue namanya. Tapi kurang lebih sama kayak Jepang. Tapi intinya nemuin idol di sana nggak segampang itu ternyata. Walaupun satu grup bisa 7 orang 5 orang kan rame ya idol ya. Nggak segampang itu anjir. Sebenarnya mungkin ada beberapa, cuman nggak yang terkenal banget. Jadi masih kayak ngerintis gitu. Oh iya. Jadi banyak orangnya belum tahu. Iya. Jadi lu suka dari awal siapa tadi? Blackpink paling awal. Iya. Favorit lu siapa di Blackpink? Lisa. Lisa. Tapi Lisa bukan orang Korea ya? Bukan. Thailand. Kapung Cup deh. Iya. Lu tahu sejarah di tiba-tiba Korea ikut audisi apa gimana? Enggak lagi, nggak ngikutin sejarahnya. Nggak ngikutin ya? Iya. Tapi dia suka inhaler loh. Lo nggak suka? Iya. Suka. Ada gue di rumah. Ada. Gue juga ada, gue silk bomb. Iya, dari Thailand. Yang hijau-hijau. Iya. Rempah-rempah gitu emang. Tapi emang itu kepake banget kalau lu ke Thailand. Kepakainya? Kalau naik taksi. Kenapa? Bau. Brutal. Oh, iya tahu. Wah, gila, gue berapa kali mau nabrak separator. Nyalip. Gasnya dari diem tiba-tiba digaspol, gitu. Itu lumayan rame kontennya di TikTok. Jadi kayak Pantesan di Thailand tuh banyak inhaler karena setiap naik taksi mual. Abis Blackpink tuh siapa? Yang cowok.
Yang tahu. Yang nggak familiar ya, yang gua nggak tahu, yang gua nggak pernah Siapa denger. ya? Lupa lagi. Berarti lu suka yang orang familiar suka juga berarti. Kayak kalau dulu lebih ke ini deh, artis di satu agensi. Satu agensinya sama Blackpink. Ah, gua nggak ngerti tuh. Kayak manajemen. Iya. Nah misalkan di Anjay nih, Ah, ada lu, Kak Caca, Abi. Nah itu dalam satu manajemen ada beberapa grup gitu. ada Suju, ada Iya ini. gitu-gitu. Tapi lu suka Suju? Enggak. Bikin mabok soalnya. Iya, soju. Paling dari manajemennya si Blackpink Oh, yang naungin Blackpink gitu. label ya. Iya. Label ya. Mm-mm. Itu sih paling. Korea. Drakor gue nonton beberapa. Gue nonton Crash Landing on You. Gitu-gitu. Terus yang dulu di ACTI itu Shares the Sun. Oh iya. Apa itu? The Essence of the Sun apa Nah ya itu yang iya. tentara-tentara tuh yang sama perawat gue Iya. nonton. Tuh pulang sekolah di RCTI. Kalau yang sekarang itu gue belum kemarin tuh ada Squid Game. kan gue nggak nonton Squid Game. Lah, Ini gue nggak nonton ya. enggak nih. Life After Iya ada itu. di Netflix kemarin Enggak nonton gua. yang rame banget Mar. Sebenarnya kalau drakor gua jarang nonton yang romance sih. Nih ntar ya biar nggak penasaran ya gue cari Life After film. Life After Breakup. Bukan. When Life Give You Tangerines. Oh, Ayu. Iya, itu. Gue nontonin itu, gue maraton sama cewek gue. Tuh gue tonton, itu seru deh kehidupannya. Iya. Udah, gue nggak terlalu banyak sih yang kayak gimana-gimana. Tuh, kalau jujur kalau K-pop gue nggak dengerin. Kayak aransemennya kurang masuk di gue. Mungkin ini Lagu-lagunya. Tapi ada pop rock sebenarnya. gue suka V. BTS. V doang. VBTS kan? Iya, Iya. nyanyi lagu-lagu barat tapi Heaven. Amin, Heaven tuh suka. Gue bukan yang kayak kan ada orang yang anti buat Korea. Iya. Kalau gue karena gue suka musik gue dengerin semua. Yang nggak enak gue dengerin, yang kurang gue suka ya nggak gue dengerin gitu ay. Masuk, Mar yang ketiganya Mar. Fakta-fakta damar. Pacaran pas SD udah cium-cium. Enggak cuman. Cuma enggak bibir. Oh, Iya. gitu. Enggak bibir, cium pipi aja. SD Mar. Iya, Kelas berapa? kelas 6. Oh, satu Mar. Ada. Mantan lu juga? Iya. Oh, serius Mar? Iya. Itu susah tuh dapetinnya tuh. Ceweknya Iya. cakep. Dulu iya. Sekarang Sekarang nggak tahu. nggak ada IG-nya. Nggak tahu, udah lost kontak. Pokoknya Wow. setelah putus udah lost kontak. SD ya? SD. Gue nggak ada pacar SD. First love. Ada. Cuma gue demen doang. Nyampe. Ini lucu. Emang SD paling lucu sih. Cinta-cinta begitu. Gue sampai bikin surat cinta. Terus gue bikin pesawat. Karena di rumah dia. Ini di Petamburan. Di rumah dia. Rumah itu di Petamburan 5 apa berapa ya? Kalau nggak salah. Itulah dalam gang. Di rumah dia itu di lantai 2 kamarnya. Jadi biar langsung ke depan kamar ya gue harus bikin pesawat-pesawatan untuk surat cinta. Anjing namanya Anggita gue. Sanggita siapa ya? Itu anak SDN 01 pagi Petamburan itu. Gue sekolah di situ. Kelas 1 mah. Kelas 2. Kelas 1 kelas 2. 1-2 SD. Iya. Oh, belum punya rasa itu gua. Naik sepeda gitu-gitu. Terus bikin surat gimana ya kalau dipukul kan jelek ya. Pakai kertas. Tapi kalau gue tanya nggak pernah ada. Lu disapu ya. Maknya. Itulah. Berarti fakta nih lu cium-ciuman nih pas SD nih. Cium pipi. Satu orang tapi ya. Maksudnya dia doang pas di SD yang lu cium. Mesti nggak banyak gitu. Iya. Fakta.
Anjir, gue tuh cium. Oh, gue pernah cium pipi cewek SMP. Pacar bukan? Pacar, Pacar. cium pipi. Nggak percaya lagi. Nggak mungkin pipi doang. Tapi banyak 5 loh ini mantannya anjay. Gila ini apa? Tapi lu Mar, jujur Mar, gue setiap ada story lu banyak market lu banyak banget. Ya. Damar ganteng, Damar gila. The best dude. Sayang banget tuh Mar kalau introvert mah. Sikat aja Mar. Nggak disayang lah. Nggak sayang juga. Lu harus kayak Damar gitu. Nggak bisa aja. Nggak bisa. Halo Damar gitu. Nggak bisa. Kalau ada orang di jalan nih, Kak Damar. Iya, balas aja Gimana udah. nih? Jadi balas. Kayak gue kemarin tuh di Blok M tuh. Iya. Gitu gimana lu nanggapinnya? Saya deh. Kak Damar aja ya. Iya. Terus Udah gitu gimana? doang. Kalau dia jawab nanya lagi, ya jawab aja udah. Iya. Iya. Kalau dia gitu dong. Lu ngomong apa? Enggak ngapain. Udah lewat aja. Ih, parah. Kan nggak nyapa gua. Kan nggak nyapa gua. Kan udah di awal, ini Kak Damar aja. Iya, aja gitu doang. Iya, udah. Kalau gua biasa gini. Kamu sendiri. Oh iya, halo, hai gitu. Apa kabar gitu. Gitu aja. Bener kayak kemarin kan. Bener lu ini temennya Alika gitu kan. Nah, itu gua kayak ibu tuh kemarin tuh panik dikit. Ada dikit Iya. Iya. Mau foto boleh gak? Boleh banget. Tapi foto di sini, foto di dalam. Gak bercanda-bercanda gitu kalau gue. Gak bisa bercanda gitu gua. Sama orang baru. Sama orang baru? Iya. Wah, banyak yang demenin sebenarnya. Lu Mar, kamu pada cewek-cewek itu pada gila-gila Mar sama lu. Lu harus manfaatkan momen itu. Bisa lah Mar. Udah Mar. Gila. Ya udah lemes duluan lah kalau gitu. Kak Damar, hai, gitu. Halo. Nggak bisa. Terus gimana Mar kalau ada nanti lu udah terkenal banget Mar di jalanan ada negor gitu? Belajar. Harus belajar. Kayak, halo, hai gitu. Hai, anyong gitu ya. Susah lagi. Tuh kayak gitu recharge-nya lama tuh. Tapi cita-cita lo apa Mar sebenarnya? Dari kecil. Kecil dokter, tipikal. Terus kalau sekarang pengusaha. Entrepreneur ya. Iya, Usaha di bidang apa lo pengen? banyak. Di bidang desain ada, kuliner. Oh iya, dia Fashion. suka kue dia. Iya, udah. Lu excited banget sih kalau ngeliat kue sih, gue liatin sih. Excited lu beda sih kalau ngeliat kue sih, asli. Kayak kemarin tuh, apa namanya? Nonton videonya. Heboh! Bu, enak banget bu! Cepetan bu! Gitu. Enak ini, Enak sebenarnya. Kalau dia kayak gitu dia. Makanan asin sebenarnya kayak gitu juga, cuman nggak terlalu yang gimana banget. Kalau manis lo hobi. Kemarin dia bikin kebab dari kulit apa? Kulit telur ya? Sama telur. Enak. Ada daging. Kemarin gue tiba-tiba dibawain tuh gara-gara gue ngomong. Gue lupa Mar gue request itu. Iya, terus Kak Caca juga mau kan sebenarnya, jadi gue bawain. Terus dibawain, bang ada kebab. Kebab apaan? Makanya gue bilang gitu, gue nggak tahu. Lu kan waktu itu pernah nyobain katanya buatan gue. Oh iya. Baru gue baik deh. Damarnya baik deh sebenarnya. Buat kalian yang merasa dirinya Cindo, DM aja pasti dibalas. Enggak cinta juga nggak apa-apa. Selain Cindo dah, selain tipe yang lu unjukin ke gue. Yang penting nggak agresif aja udah. Lu nggak suka yang binal ya? Iya. Soalnya lu nya udah binal. Enggak Enggak juga. Kalau ada yang binal gimana dok? Ya kan nggak ke arah situ tujuannya. Enggak.
Ya enggak? Iya, Iya kan yang penting dekat dulu aja udah. Iya. Masalah itu mah urusan entaran aja. Ntar ya, Iya. yang penting obrolnya asik, kalem. Berarti lu suka soft girl sebenarnya. Iya yang kalem. Sovel, yang kalau dipegang gitu. Ya enggak juga. Lah sovel kan begitu, sovel. Iya. Ya kan, nggak suka yang terlalu. Berarti lu maunya laki banget lu sebenarnya, Mar. Emang iya. Iya, itu laki banget lo. Menurut gue ya, lu pengennya lu yang ngejar. Kalau Iya. kalau lu pengen cewek yang gak agresif, berarti lu secara nggak langsung lu pengen yang ngejar gitu. Iya. Itu laki Enggak. banget, Mar. Iya. Yang first yang SD aja gue ngejar duluan. Tapi gue tahu dia udah demen sama gue. Makanya gue kejar. Buh. Nah, itu kan zaman-zaman itu kan masih susah ya. Hmm. Nyari-nyari kontak gitu. Itu gue berusaha banget itu. SD loh dia. Berujung Fight for love. gitu dah. Berapa bulan lu pacaran sama dia? Berapa ya? 4 atau 5 bulanan. 4. Ya anjir lama, Cok. Iya, Itu tapi SD lama loh. iya. Orang mau SD SMP pacaran sebulan 2 bulan. Nah, itu Happy ending. berakhirnya di sebelum UN kalau nggak salah dah. Gara-gara fokus UN. Enggak. Anjing template banget ya. Selingkuhin. Selingkuhin. Lu. Dia selingkuh. SD lo padahal lo. Coba berkas sama lo sampai sekarang. Iya. Emang nggak bisa. Sebenarnya itu cita-cita monyet itu tuh nggak bisa dibilang cita monyet, Mar. Walaupun itu SD ya, itu rasa lukanya beneran, Mar, sampai dewasa. Iya. Masalahnya juga selingkuhnya sama temen gua. Kan gila. Kok bisa ketahuan udah stalking apa gimana? Dapat ini Informasi dari kawan lo. dari teman-teman gua. Sini jalan tuh mainnya tuh. Terus udah jadian kayak. Hah? Jadian? Iya. Dia udah jadian? Udah. Pacaran sama lu? Iya. Terus Tapi kan dia jadian sama orang? nggak selang berapa hari gitu baru jadian sama yang itu. Putus dulu kan? Iya pasti udah main belakang dulu gak sih? Iya. Iya kan? Nggak- Selang nggak. beberapa hari Tapi mah. kalau gokil sih masih pacaran sama lu, dia jadian sama orang sih. Itu gokil tuh. Gitu dah. Tapi kira-kira. selang berapa hari juga ya udah emang bener. Ya pasti udah deket dulu kan di awalnya. Pas masih sama gua. Bajingan. Udah gitu dah. Gak boleh dibalas, Mar. Enggak. Gak boleh tuh, Mar. Penyakit, Mar. Selingkuh, Mar. Enggak demen selingkuh juga gua. Iya ya. Fokus aja sama satu. Satu ya susah. Iya. Udah dapet satu selingkuh. Iya. Ngapain? Isung Hajung loh. Iya. Capek lagi tuh Hajung. Iya. Aku main gitar. Lanjut nih, Mar. Fakta-fakta Damar. Sering banget dibully karena kelihatan kemayu. Tuh. Jadi sebenarnya yang tadi awal gue ngomongin gitu, terus beberapa momen ada Damar in frame di video Kak Indira atau di video siapa. Jadi kalau ditanya lu dibully kenapa, pasti nggak jawab. Kenapa? Iya itu karena itu terus apa ya? Gua kecil juga temennya yang seumuran gua nggak ada yang cowok. Jadi gue main sama saudara-saudara gua, saudara-saudara gua terus ya itu cewek semua. Cewek semua ya. Kalau gua mau main sama abang gua pun kan temennya cowok semua tuh, nggak dibolehin, pasti diusir sama abang gua. Lu beda berapa tahun abang? 5 kayaknya. Oh lumayan jauh ya. 99 2004. Terus. Ya udah gitu. Jadi mungkin ke bawah aja sama lingkungan. Ya. Iya. Jadi itu. Jadi lu dibully umur berapa tuh? SD apa SMP apa SMA? Dari SD. Sampai SMA? SMP. SMA udah nggak pernah? Enggak, karena online. Ketolong online. Iya. Setahun doang di SMA. Dari 20. Tahun pertama aman? Aman, alhamdulillah. Aman ya? Iya. SMP. Lu sampai nggak mau bilang kenapa? Apa lu trauma akan bulian itu atau lu nggak pengen ada orang stigma lu tentang itu lagi? Itu juga nggak mau ada stigma sama nggak mau
Iya nggak mau dibahas lagi aja sih sebenarnya. Nggak mau dibahas lagi. Iya. Makanya lu ya case close aja udah. Iya. Kayak ya udah sih emang gue kayak gini ngapa lu. Tapi emang pesona sih Mar tuh nggak bisa dihilangin sih. Kayak siapa yang bakal artis Mar? Diki Divi. Demen banget gue mau Diki Divi. Anjir ternyata jago silat tuh. Orang Belong. Ya. Orang Betawi bisa silat, bisa pantun, bisa main gitar. Emang di pesonanya aja gitu. Anjir dia kalau ngonek sih the best Diki Divi gue akuin. Parah anjir. Apa yang namanya? Gestur-gesturnya itu bisa deh. Tapi punya istri, punya anak gak sih dia? Tahu deh, kayak udah dah. Gue suka nontonin di YouTube doang, cuman gue nggak follow IG-nya jadi nggak ketahuan apa kesehariannya gitu. Berarti fakta nih ya. Iya. Berarti lu ya udah lu case close aja, orang nggak ada yang mau bahas atau gimana. Ya udah emang nih style gue. Suka jangan marah. Iya. Iya gak? Iya. Slow aja slow yang penting gue kalau gue udah ngomong approve, ceweknya top. Dia bagus, seleranya tinggi. Kalah gue orangnya. Gila. Gak expert gue. Karena approve dari gue itu loh tidak benar. Atau ya udah lu cuman fashion aja kayak gitu. Emang style lo yang alasan dimana ya lu dari kecil main sama cewek. Apa betul punya mantan adik? Punya mantan pacar adiknya pemain film. Sebutin gak namanya? Nggak usah. Gak usah. Iya, pemain film. Iya. Aduh. Nah, cuman nggak lama. Berapa lama? Kayak sebulan atau 2 bulanan doang lah. Kenal di mana itu Mar? Instagram. Oh Instagram, terus DM-an. Iya, kan dia nggak follow gue duluan. Ah. Terus gue follow back, terus gue DM. Gila, udah mah. Udah gitu. Kenapa di follow duluan? Apa emang udah ngeliat lu di jalan? Apa gimana? Apa Nggak tahu. random beli aja? Kayaknya random dah. Random ya? Iya. Jadi Damar ini mantan ya adalah adik dari seorang aktor terkenal di Indonesia guys. Namanya Nggak boleh. nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ntar di search lagi. Siapa tahu balikan lah. Kalau sudah balikan mau? Enggak lagi. Kenapa? Udah beda ya? Iya. Dari style-nya udah Iya. gue lihat sih udah beda sih style-nya. Dulu. Gue tau guys ini namanya. Ya. Dulu tuh kayak tipe gue banget. Iya. Iya. Kalau sekarang kan agak tomboy gitu kan. Kalau dulu style-nya gimana tuh? Gue nggak sempet lihat foto dia. Dulu ya masih cute, innocent banget. Iya. Iya. Sekarang laki banget sih style-nya. Iya, pergaulan mungkin. Iya. Kayak ke cewek banget ya danannya dulu. Iya. Cewek banget. Iya. Iya cute, innocent cewek gimana sih? Iya. Iya kayak ini. Kayak Caca. Enggak juga. Enggak. Kalau Caca gimana? Cewek kue dah. Kayak cewek kue banget. Oh tuh. cewek kue. Iya. Gue tahu deh kalau cewek kue deh definisi cewek kue. Kayak jadi itu. Ngeri guys, Damar guys. Asli, gue akuin. Ya, itulah. Fakta-fakta Damar. Damar ini clumsy atau ceroboh, banyak cerita memalukan. Fakta Mar. Iya. Bener Mar. Lo tuh orangnya clumsy, ceroboh, Clumsy. dan banyak cerita memalukan. Hmm. Clumsy-nya tuh parah gak Mar? Kalau Caca sih udah parah banget itu dia, udah stadium akhir. Iya. Enggak terlalu sih. Apa jalan dikit nyenggol orang jatuh. Enggak. Paling misalkan lagi beresin sesuatu. Kalau lu clumsy sama kayak gue di lidah. Kalau ngomong Beresin sesuatu, terus nggak sengaja ini jatuhin barang gitu. Iya. Numpahin sesuatu. Ceroboh lah Iya. ya, ceroboh tipis lah ya. Iya. Tapi nggak yang setiap saat banget. Kalau gue sebenarnya juga sih, gue sering numpahin minuman gue sendiri, jujur. Itu clumsy bukan? Sering banget gue. Bisa. Padahal samping gue wah anjing. Bisa. Itu clumsy ya? Iya. Itu gue clumsy dikit.
cerita memalukan ini apa, Mas? Gua kan anaknya berak banget ya. Ih, anaknya berak. Ini pencernaan gua tuh kayak lancar banget gitu. Iya, gue juga Iya. lancar. Pokoknya setiap habis makan keluar, habis makan Iya. keluar. Nah, pernah di Kayak hipno gitu. iya di TK kan kalau misalkan main, tahu gak yang puter-puteran di tengahnya kayak setir mobil. Ya, Nah, iya itu gue lagi main itu. muter. Kan orang kan kalau diputerin lama kan muntah ya. Kayak mual-mual ya. Iya, nah gue berak di sana. Di si Damar. Ada banget ya? Damar. TK. Iya. TK. Ah, Berak, Mar. iya. Di TK. Pas gede. Cerita memalukan lo apa, Mar, pas gede? Apa ya? Pernah main sama dosen. Enggak. Enggak lah. Ini salah masuk kelas. Hah? Terus Kelas kuliah. enggak di SMP kalau nggak salah. Iya di SMP. Kan seharusnya kelas gue masih di sini nih. Ah, Nah gue masuk kelas sebelah gue. ah. Masuk habis itu gue teriak. Ngapain? Nggak tahu manggil teman gue kalau nggak salah dah. Nah itu ada guru di situ lagi ngajar kan. Terus langsung pada nengok ke gue semua. Langsung gue tutup keluar. Udah ke kelas. Tutup muka deh. Udah pokoknya malu banget itu Ih, asli. gila, gue nggak bayangin lu pede mampus, Mar, anjir. Udah diem semua ngeliatin gue. Terus gurunya nanya, kamu ngapain gitu? Udah gila itu malu banget sih. Ih, pede banget. Gila. Gue paling apa ya, salah buka pintu mobil gue. Iya masa kan udah salah buka kelas abis itu teriak. Teriak itu Itu yang bikin parah banget. teriak, anjir. Iya. Rijal gitu. Iya. Buka pintu, Rijal. Iya. Iya. Terus semua lagi bro Iya lagi dengerin guru tiba-tiba nengok semua semua. mata tertuju sama gua. Damar. Terus ditanya, kamu ngapain? Anjir itu parah banget sih malunya. Tapi itu kan jam ini kan Jam pelajaran. Iya. Kalau keluar Lagi nggak ada guru terus kayak lagi free class juga dah. kelas lo lagi free class. Iya. Itu sih salah kelas tuh aneh menurut gua di sekolah. Iya. Lu masa nggak apa kelas lu sendiri, Mas? Nggak tahu Itu tiba-tiba termasuk masuk. ceroboh kali ya? Enggak juga kayaknya dah. Lah, asal buka kelas sih ceroboh, Mar, gila Kayak ngiranya tuh udah sampai sama kelas gua gitu, ternyata belum. Kelas lu 7. Kelas 8 kalau nggak salah. Kelas apa? Iya. Harusnya sih udah apa kelas ya. Aneh banget itu dia. Malu banget itu. Oke, lanjut. Fakta-fakta berikutnya tentang Damar ini ada. Ini sebenarnya yang terakhir, Mar. Iya. Iya. Suka banget masak, mau jadi bapak rumah tangga. Iya. Masak. Demen. Demen. Ini aja sih. Repot lu, demen repot ya? Enggak juga. Demen ngulik. Ngulik. Iya. Kalau lagi gabut di rumah. Kalau lagi Dari ada makanan, resep masak. gitu ya. Iya. Misal ada apa di mana namanya? Di sosial lemari. media. Enggak, di lemari. Pernah gak gitu? Enggak. Di kulkas ada bahan apa? Bikin apa ya? Kalau gua gitu, Beberapa soalnya. kali Kalau gua itu. gitu. Nah. Dan itu faktornya lapar, bukan iseng gua. Gue biasanya ini sih, misalkan lihat di sosial media, kayak ada yang enak nih, ntar gue coba bikin. Kalau gagal, minggu depan bikin lagi gitu. Udah berhasil. Iya. Masakan lu paling top apa, Mar? Yang lu bikin saat ini pun rasanya sama, konsisten, enak. Kayak kalau konsisten nggak bisa dah. Yang berhasil, yang paling berhasil. Iya, soft cake, Soft cake. birthday cake, iya. Birthday cake. Tapi yang buat temen gue, Hah? Maksudnya yang buat temen lu? kan gue udah bikin beberapa kali. Ah. Nah tuh kadang ada yang gagal, ada yang gimana gitu. Nah yang pas waktu itu gue bikin buat temen gue, menurut gue Enak itu udah banget. perfect. Enak banget. Iya, dari teksturnya udah benar, terus dari apa namanya, buttercreamnya udah benar, itu sih. Kalau masakan rumahan, kayak masak sayur Asin. asem, Nggak pernah. Kalau sayur-sayuran nggak pernah. masak nasi goreng, Nasi pasta goreng, lo ya bikin ya pasti. iya, Pasta-pastanya carbonara, iya, gitu-gitu. aglio olio. Aglio, iya. Kalau asin jarang sih. Hani ini gitu. Ayam madu gitu. Enggak. Enggak. Paling ya seringannya manis. Manis. Ya lo favoritnya ya Iya, yang manis-manis kue, lah ya. cookies,
brownies gitu-gitu. Pantesan lo ada cita-cita buat punya bisnis kuliner Iya, mau nerusin di nenek gua. bakery. Iya. Itu jadi abangnya Susan dia ikut kelas bakery. Kalau nggak salah harganya kelasnya 40 juta deh. Sekarang dia udah beli oven gede, udah bikin donat gitu-gitu. Udah di rumah, udah produksi mulai. Belajarnya dari situ. Gue bilang mahal juga ya. 40 juta Mahal. bakery. Iya. Pastry gitu. Beneran diajarin dari nol. Iya, soalnya kan resep Dan pasti dikasih resep. Iya, dikasih resep juga kan. Itu mahal di resepnya sih sebenarnya. Dia pengen buka toko kue dia. Toko kue apa toko roti apa? Beda sama gak sih? Beda. Toko kue. Kalau Oh, roti toko gue apa yang ada risol-risol gitu ya? Iya gak sih? mungkin tergantung Kalau di rumah gue kalau namanya toko kue itu pasti ada kayak telur gulung, apa sih? Ada gulung. risol Apa ya? dadar gulung. Dadar gulung, Dadar yang gulung. hijau ya? Iya. Yang hijau. Ada pastel, ada Iya, risoles gitu-gitu. gitu-gitu. Kalau toko kue tulisannya, cuman kalau ya, toko roti ya kayak gitu, kayak Holland. Iya. Tapi Holland juga ada Holland Iya lagi. bakery. Tapi lebih dominan rotinya. Iya. Kalau toko kue, ya kue-kue sama, beda ya? Beda ya? Beda ya? Beda ya? Yang asin Kue sih. sama roti tuh. Maksudnya kalau toko kue itu pasti ada kue lapis, kue apa. Iya. Kalau roti Kan, ya roti aja. Kalau roti aja kan, yang kayak risolnya ya dikit aja gitu, Iya. formalitas. Additional. Anjir, ya. Semoga lu bisa buka lemari itu. Amin. Lu kuliah masih lancar tapi? Lu semester berapa sih lu? Alhamdulillah 7 sekarang. Wah, anjir dikit lagi. Baru masuk 7. Lu kan magang nih Mar di sini, Mar. Mau lanjut gak, Mar? Lanjut mau. Cuman gua paling break ini dulu sih, tugas akhir. Nyelesain gitu, Iya. segala macam. Lulus kemungkinan kalau lancar semua pertengahan tahun depan kelar. Kelar tuh. Iya. Mau lu lanjut di sini? Kalau ada slot, kalau A cocok. Kalau AA cocok apa angkanya cocok? Kalau A cocok. AA cocok. Angka mah belakangan aja dulu. Oh, oke. Gue demen nih. Gue kayak gitu Mar. Gue angka belakangan gue. Iya. Yang penting lingkungan. Kalau gue ya sama prospek gue di tempat itu. Jadi gue nggak mau kerja yang Nggak berkembang. angkanya cocok. Cuman gue nggak bisa explore dalam situ. Gue cuman manut apa job desk gue aja. Itu gue nggak suka. Ya mungkin ya karena gue sih bisa dibilang orang yang menggunakan sangat amat otak kanan ya, yang demen kreativitas gitu, kayak demen musik, demen apa sih, demen kreatif lah. Kayak nggak bisa gue kalau kerja kayak gitu. Siapa sih? Gue angkanya nggak cocok tapi lingkungan cocok, gue bisa explore di dalamnya, bisa ngapain aja, tuh gue lebih suka. Jadi gue jarang banget ngomongin angka. Kalau lo gitu juga ya? Iya. Betul, lo emang otak kanan juga sih, Mas. Akademis lo jago gak, Mas? Enggak. IPA, IPS, matematika. SMA ya sebenarnya kebantu karena online. Kalau nggak online pun Belum. iya. SMP aja UN mungkin 30-40% gua. Nyontek. Iya. SD lu berapa? Name lu? Lupa lagi. 24 25 kalau nggak salah. Gede tuh. Paling gede 30. Berapa ya? Kayaknya 30 dah. Apa Gila lu 30, 10 semua ya? nilai lu. Enggak lah, 8. Kalau gua 25,5 gue ingat banget. Kayak 24,25 dah. 25. Temen gua ada 14, 13. Gue termasuk oke. Nah, itu SD sebenarnya gue masih otak gue masih ini banget. Sencer. Iya. Kadang pokoknya di SD tuh masuk 10 besar mulu. Oh coy. Nah, di SMP Dari 10 murid. Enggak, dari 30-an. Wah, kalau gua SD cuma 16 murid. Nah, di SMP udah mulai turun. Udah mulai turun. Lebih Kaget. dominan apa yang lu suka aja kalau SMP. Iya, kayaknya. Kaget juga kan. Sama sih. Gue sebenarnya nggak pinter Mar di SD. Cuman pas di kelas 6 itu gue dipaksa sama guru gue untuk bimbel. Ikut kelas dia yang setelah sekolah kayak nambah materi gitu. Dibilang sih les. Dan itu berbayar.
Gue dipaksa ikut dan nggak ya udah nggak usah bayar, kamu ikut aja. Dan materinya itu adalah kisi-kisi UN. Jadi gue belajar ya 3 matkul aja keren juga. Itu matkul mapel ya, mapel 3 mapel itu doang gue ulang. Dan kebetulan gue sangat cocok dengan metode guru itu. Shout out to Ibu Yatmi, kayak udah pensiun dari sekolah gue, baru pensiun. Metode cocok sama gue dari semua guru dia yang paling bikin gue nangkep banget pelajaran. Gua ikut les nggak ada nyangkut sama sekali. Wah ini lihat nih yang senior sih, dia tahu karakter gue, dia tahu cara ngajar gue. Gue paling nggak suka, gue sebenarnya nggak bisa ngatur ya di sekolah ya, kita harus ikut aturan sekolah ya. Cuma gue paling nggak suka kalau guru tuh kalau gue nanya, ikan tadi ibu nerangin, udah diterangin, nggak diinin. Nah kalau biasanya enggak, gue bilang, ibu saya nggak ngerti. Dijelasin lagi dari awal, di mana yang kamu nggak ngerti, sini maju. Kalau beberapa guru pasti, tadi kalau udah diterangin papan tulis makanya diliatin, Rata-rata kayak gitu. Nah, gue nggak suka. Kalau lihat itu, yang mana kamu nggak ngerti, coba sini maju bawa bukunya. Wah itu the best menurut gue tuh guru. Tadi tahu karakter gue nggak bisa di-push kan, nggak bisa di kayak ibaratnya lu kalau misalkan soal sholat nih, lu sholat lu gini makin males tuh buat sholat tuh, atau nggak bersihin kamar lu, makin males. Cuman kalau nggak disuruh, gue bisa lebih bersih dari lu bersihin kamar gitu. Nah itu gue tiba-tiba biar itu tahu karakter gue. Menurut gue tuh penting tuh guru, temen-temen nih buat yang temen-temen yang nonton yang cita-cita jadi guru, jadilah guru kesayangan murid. Karena sampai detik ini walaupun gue sama Biotmi cuma setahun ya di kelas 6 ya, wali kelas gue, tapi gue sangat amat berkesan. Dan di detik itu gue bisa banget ngerti pelajaran-pelajaran apa sih, bahasa Indonesia, matematika, IPA. apa ya? IPA. Iya itu 3. Kalau buat UN. Dan gue bisa ngerti. Dan itu pelajaran gue stuck di situ. SMP aljabar. Iya. Nggak ada yang masuk. Jujur gue pelajaran-pelajaran yang akademik sih stuck di kelas 6 SD. Pengetahuan gue akademik sih. Sumpah. Kurang sebenarnya akademik gue juga. Sumpah. Cuman kalau di SMP gue paling top itu pelajaran PLKJ. Terus SBK, olahraga, top gue. Top. PLKJ itu gue tentang sejarah Jakarta, kesenian Jakarta itu gue gila, nggak pernah di bawah 8,5, 9, 10, 8, 9, 10. SBK juga tentang musik, tentang gambar-gambar gitu-gitu. Wah gue suka banget. Olahraga apalagi. Gue tuh tadi mau di DO tuh dari lama, Mar. Karena gue bandel lah. Dengan segala masalah gue. Cuman gue selalu dibantu gara-gara ini anak berprestasi di sekolah ini loh, udah ngasih piala gitu timnya nih. Bagus dia. Nggak jadi DO. Akhirnya ada kesalahan fatal banget. Udah nggak bisa ditolong kata pembina basket. Lu goblok banget. Udah akhirnya udah gitu. Tapi so far gimana Mar lu di Anjay? Oke banget sebenarnya. Oke banget, happy lu. Happy banget. Ngerjain apapun happy di sini. Iya, bersyukur banget sih bisa masuk sini. Kenal. Iya, banyak orang. Punya banyak. Ini pertama kali dulu kerja? Iya. Sebelumnya langsung kuliah ya? Lu nggak ada gap year ya? Iya. Nggak kerja dulu di mana gitu? Enggak, paling ya freelance. Ngedesain aja. Freelance desain. Berarti yang benar-benar ngantor, setiap hari ketemu orang baru, itu aja orangnya nih ya di sini. Iya. Semoga Damar bisa lanjut lah. Soalnya Damar orangnya lumayan menyenangkan lah menurut gue, Mar. Oke Mas, lu buat jadi kawan. Soalnya ada juga yang nggak menyenangkan. Iya. Nggak semua orang menyenangkan gitu. Cocok-cocokan lah. Iya. Gue sama Damar cocok sama si banyak lah. Oke. Oke guys, terima kasih Damar. Sudah mampir di WIBY. Sampai ketemu di video selanjutnya. Komen di bawah siapa lagi yang harus mampir